bareng. Yang kompak Yang ya. yang tinggi dong. Nah, ini dia. Nih kelihatan nih. Laki-laki perempuan kayaknya jadi satu juga nih di sini. Kacau, kacau. Ini pengajian loh. Allahu Akbar. Kalau begitu konsepnya itu namanya bukan taubat, itu namanya pindah tempat maksiat. Mungkin dulu maksiatnya di klub malam atau di konser-konser dugem. Nah, sekarang pindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Gus Ikdam kembali heboh, viral teman-teman ya. Bahkan saya lihat tuh sampai diberitakan di CNN Indonesia. Jadi pengajian Gus Ikdam ini viral karena dibuka dengan musik DJ. Astagfirullah. Ya, dalilnya kan yang penting baik ya. Semua dilakukan yang penting baik. Baik menurut hawa nafsumu. Pengajian kok pakai DJ. Dulu sempat viral pengajian Gus Ikdam itu pakai biduan ya, joget-joget. Bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Tidak. Kenapa? Karena mukanya nanti akan ditengok bini orang, ditonton laki orang. Banyak laki-laki yang menengok bininya dengan menengok orang beda. Nah, sekarang pakai musik DJ, nanti pakai apa lagi tuh? Astagfirullah. Dalilnya yaitu tadi ya, yang penting baik. Namun hal ini juga sudah ditegur oleh pihak MUI. Nanti kita akan lihat seperti apa teguran dari pihak MUI. Sebelumnya kita lihat dulu juga nih ya, video yang viral itu, pengajian yang disertai dengan DJ. Ini saya reaksi dari Detik Jatim. Jadi ini media besar yang memberitakan. Kita sambut bersama Hadra Pusat Sabilu Taubah. Sabilu Taubah ya, pengajiannya ngajak taubat, tapi isinya ya, coba lihat nih. Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Bareng. Tangannya ditepuk semuanya. Ini ada tulisannya nih, pengajian akbar. Wow. Yang kompak bareng. Yang kompak Yang ya. yang tinggi dong. Nah, ini dia. Nih kelihatan nih. Laki-laki perempuan kayaknya jadi satu juga nih di sini. Kacau, kacau. Ini pengajian loh. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kok bisa jadi begini? Diangkat yang tinggi dong. Nah. Lebih keras dong. Ini udah kayak konser DJ dugem gitu guys. Iya. Saya yakin di negara lain nggak ada kali ya yang begini, pengajian yang begini ya. Coba lihat di Malaysia ada nggak yang beginian? Nggak ada. Kalau ada langsung sama pemerintah Malaysia itu langsung ya dihukum. Tapi kalau di Indonesia ya gitulah. Lebih keras mana suaranya Pak Cita? Dan kita coba lihat juga ini kayaknya, bentar ya, karpetnya ini. Nah, karpetnya kayak sajadah masjid ya. Karpetnya itu kayak sajadah masjid guys. Coba lihat ya. Ini beneran nggak sih sajadah masjid? Oh iya, iya. Ini kayak sajadah masjid ya. Ntar, kita perjelas lagi. Oh, ini. Ntar ya. Kita lihat dulu. Ini karpetnya kayak sajadah masjid. Apa benar, apa enggak ya? Apa saya salah lihat gitu ya? Oh iya. Ini sajadah masjid karpetnya. Kalau di masjid karpet itu ya pasti dipakai buat sholat ya kan, tapi kalau di pengajiannya Pak Ikdam dipakai buat dugem. Yang penting baik kan itu dalilnya. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana teguran dari MUI. Ini langsung dari website resminya MUI Jatim ya. Di situ ada postingan dengan judul pengajian Gus Ikdam disebut mirip konser, MUI Jatim angkat bicara. Jadi ini yang memberikan teguran dari MUI Jawa Timur. Saya langsung ke bagian tegurannya aja ya, bagian pentingnya. Kiai Mutawakil menyebut sebuah pengajian tidak pantas jika memakai musik DJ, apalagi jika tujuannya hanya untuk ramai-ramai. Memang dari aspek agama tidak masuk kategori haram. Oh,
tidak masuk kategori haram kata MUI. Hanya saja tidak wajar, tidak pantas, apalagi hanya untuk supaya ramai-ramai, ujarnya. Kiai Mutawakil mengimbau semua majelis pengajian untuk menjalankan norma dan adab yang sesuai syariat agama Islam di tengah masyarakat. Ini sekaligus harus menjadi perhatian bagi seluruh panitia majelis taklim untuk menyusun acara dengan baik dan santun sesuai syariat agama dan budaya umat Islam Indonesia, tandasnya. Ya, jadi menurut MUI Jawa Timur, pengajian Gus Ikdam yang disertai dengan musik DJ itu tidak pantas. Kalau begitu konsepnya, itu namanya bukan taubat, itu namanya pindah tempat maksiat. Mungkin dulu maksiatnya di klub malam atau di konser-konser dugem. Nah, sekarang pindah tempat maksiatnya di pengajian. Pemuda-pemuda dahulunya mungkin pacarannya di acara konser nyanyi-nyanyian atau bahkan pacarannya di bawah kolong jembatan gitu ya. Sekarang pindah mereka pacarannya di tempat pengajian dengan alasan nih kita mau taubat nih. Padahal mereka datang ke sana bukan untuk tobat, bukan untuk ibadah, tapi malah ya menjadikan pengajian itu sebagai sarana meluapkan nafsunya. Pengajian dangdutan, sholawat dangdutan, sholawat DJ-DJan, pengajian DJ-DJan seperti yang dilakukan oleh Gus Ikdam yang menganggap itu adalah strategi dakwah. Coba dilihat lagi mudorotnya, itu besar sekali mudorotnya. Bahkan saking parahnya, sempat ada yang viral juga di sosial media. Seorang pemuda membawa miras ke acara sholawatan. Karena acara sholawatannya sama seperti konser-konser begitu, teman-teman. Nih videonya, coba kita lihat ya. Ini sebenarnya acara sholawatan. Tapi ya mirip seperti konser gitu ya. Ya, ini acara pengajian juga, tapi ya karena mirip seperti konser, akhirnya anak muda ini, pemuda ini membawa miras ke sana. Itu ada banser yang ngehalangi. Untung dihalangi begitu. Kalau nggak kelihatan, terus-terusan dia. Makanya seperti yang saya bilang tadi, mereka itu bukan tobat, mereka itu pindah tempat maksiat. Dulu minum miras di tempat lain, sekarang pindah ke tempat pengajian. Mungkin nanti ada yang bilang, oh biar aja minum miras di tempat pengajian, lama-lama nanti dia sadar. Iya kalau sadar, kalau ternyata mempengaruhi yang lainnya, santri-santri yang awalnya nggak minum miras, bisa jadi terpengaruh juga sama orang-orang yang minum miras. Khamar atau miras itu induk dari segala macam keburukan. Al-khamar ummul khaba'its. Orang mabuk bisa memukul orang lain. Orang karena mabuk bisa memperkosa orang lain. Seorang ayah mabuk bisa memperkosa anaknya sendiri. Segala macam pintu kerusakan masuknya dari ya mabuk-mabukan itu. Jadi makanya jangan dianggap enteng. Oh biarin aja mereka minum miras di pengajian, nanti lama-lama sadar. Iya kalau sadar, kalau ternyata mempengaruhi yang lain, membuat keburukan-keburukan di situ. Bukankah Allah sudah menetapkan nggak bisa digabungkan antara hak dengan yang batil? Menggabungkan kebaikan dengan keburukan hanya akan menimbulkan keburukan yang baru. Jadi membuat pengajian itu bagus, tapi ketika dihadirkan DJ di sana, dihadirkan joget-jogetan di sana, akan menimbulkan keburukan-keburukan yang baru. Dan yang mengerikan kalau murka Allah turun, wah itu panggungnya bisa ambruk tuh, panggung pengajiannya. Oh ya kan pernah ya, kayaknya pernah deh ada berita panggung pengajiannya Gus Ikdam ambruk. Masih pilihan berikutnya saudara, panggung pengajian ambruk. Saudara, diduga tak kuat menahan air hujan, atap panggung pengajian yang akan dihadiri oleh Muhammad Idam Khalid atau Gus Idam di Blora, Jawa Tengah tiba-tiba ambruk. Ya wallahu alam, apakah itu peringatan dari Allah? Yang jelas saya hanya mengingatkan saja sesama muslim. Saya hanya kembali mengingatkan bahwa nggak bisa menggabungkan antara hak dengan yang batil. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.